Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dosen yang menonton video ini dan rekan-rekan kuliah saya yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Albertus Nihin, nomor induk mahasiswa saya 42190610 dari kelas 42 4A 31. Berikut saya akan mempresentasikan aspek 5W dan 1H yang saya temukan dalam berita yang saya analisa. Judul berita yang saya kutip adalah Pemerintah Kota buka-bukaan soal mudahnya isu babi ngepet masuk Depok. Berikut saya akan membacakan isi beritanya. Depok. Penemuan hewan yang disebut sebagai babi ngepet menghebohkan masyarakat Sawangan Depok. Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menyebut daerah Sawangan memang kental dengan hal-hal mistik. Awalnya Imam menanggapi terkait persoalan babi ngepet yang ramai dibahas oleh warga Sawangan Depok. Ia menyebut masyarakat Depok seharusnya tidak usah percaya persoalan babi ngepet tersebut. Ya, kalau arahan saya sih masyarakat nggak usah percayalah dengan babi ngepet begitu. Kalau memang itu babi, ya udah, itu babi saja. Nggak usah, jangan pakai dimistikin. Kalau sudah ketangkap itu babi, ya sudah babi. Nggak usah dimistikin, ditambahin hal lainnya. Kata Imam saat dihubungi Detikom hari Rabu 28 April 2021. Imam meminta masyarakat Depok, khususnya wilayah Sawangan, tidak terpengaruh oleh isu mistis begitu. Terlebih kata dia, sumber yang menyatakan babi tersebut adalah babi ngepet tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal kan apa ya? Sumber yang bertanggung jawabnya ada nggak? Kan begitu. Itu kan cuma katanya semuanya. Katanya begitu. Saya sih berharap masyarakat nggak usah terpengaruh terhadap masalah itu, ucap Imam. Namun Imam memang mengakui daerah Sawangan kental dengan hal-hal mistis. Menurutnya, masyarakat setempat juga mempercayai cerita-cerita rakyat berbau mistis itu. Iya, memang ada hal seperti itu. Hal mistis itu memang sangat kental di Sawangan, ujarnya. Tak hanya di Sawangan, sejumlah daerah lain seperti Pangasinan hingga Bedahan juga memiliki cerita rakyat masing-masing. Imam menyinggung salah satunya wilayah Pangasinan yang kerap dijadikan tempat bertapa. Iya, kalau daerah Sawangan Bojongsari, kan memang dari dulu sejarahnya begitu. Masing-masing kelurahan punya sejarah. Misalkan Bedahan adalah daerah jagoan. Kalau daerah Pangasinan tempat orang asin. Ngasin tuh tempat orang ngumpet lah, bertapa begitu. Jadi memang masing-masing nama punya sejarahnya gitu, ungkap Imam. Imam beralasan masyarakat percaya hal-hal mistis tersebut lantaran disampaikan secara turun-temurun. Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat, kata dia, juga mempercayai cerita tersebut. Memang ada kisah-kisah itu, nggak bisa dipungkiri. Ya kan cerita rakyat turun-temurun. Ada tokoh-tokoh juga yang memang tokoh jagoan ada, tokoh yang begitu juga ada. Tuturnya. Sebelumnya Kementerian Agama, Kemenak, juga turut buka suara terkait isu babi ngepet di Depok. Kemenak menjelaskan alasan isu-isu mistis atau mitos kerap jadi pembicaraan di bulan Ramadan. Mungkin saja karena di bulan Ramadan ini intensitas ritualitas keberagaman umat sangat tinggi, kata Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin saat dihubungi hari Rabu 28 April 2021. Engagement spiritualitas sangat terasa sehingga hal-hal mistis atau mitos ditumpangkan di situ. Walau alam, lanjut Kamarudin. LIPI, tidak ada yang namanya babi ngepet. Peneliti bidang zoologi dari Pusat Penelitian Biologi LIPI, Taufik Purnanugraha mengatakan secara ilmiah tidak ada babi ngepet. Meski begitu, ia menghormati kepercayaan masyarakat sekitar. Kalau dari sudut pandang ilmiah sih, itu babi ngepet atau bukan, saya nggak bisa jawab. Kalau di dalam ilmiah, tidak ada itu istilahnya babi ngepet, kata Taufik. Lebih lanjut ia mengungkapkan, jika dilakukan tes DNA, apakah DNA manusia atau hewan akan sulit dibuktikan. Namun wujudnya adalah hewan babi. Masalahnya kan gini, kalau kita bicara tes DNA ya, tes DNA bisa misalnya ini babi, ya kalau kita lihat dari secara morfologinya ini babi. Tapi kalau dari tes DNA ini DNA manusia atau babi, ya susah juga ya. Karena satu dalam terminologi itu tidak ada babi ngepet ya. Tapi kalaupun di tes DNA pun juga, ya kalau saya sih yakini itu DNA babi ya, ujarnya. Tapi juga itu kan kembali ke kepercayaan masyarakat. Ya karena di beberapa daerah itu juga dulu ada babinya. Yang di Magetan itu babinya babi kutil ya. Istilahnya jadi klausul khas Jawa Barat. Jadi kalau dulu banyak tonjolan-tonjolan di muka, jadi kan dianggapnya babi yang tidak wajar. Akhirnya disangkanya babi ngepet. Dulu di daerah Banten ada kasusnya kayak gitu. Kalau di perkotaan yang beberapa kali, kalau yang kemarin
di CCTV ternyata setelah dicek ternyata musang, ungkapnya. Dari berita yang saya bacakan, berikut saya akan menjabarkan aspek 5W dan 1H-nya. Yang pertama adalah what, yang biasa disebut dengan apa. Pemkot buka-bukaan soal mudahnya isu babi ngepet masuk Depok. Dari aspek what ini yang saya temukan adalah dari berita yang saya sampaikan, pemerintah kota buka-bukaan soal mudahnya isu babi ngepet yang masuk di kota Depok. Lalu yang kedua, who, atau yang biasa disebut dengan siapa. Di Depok, penemuan hewan yang disebut sebagai babi ngepet menghebohkan masyarakat Sawangan Depok. Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, menyebut daerah Sawangan memang kental dengan hal-hal mistik. Jadi dari berita ini yang saya temukan adalah satu tokoh, yaitu Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono. Yang ketiga adalah why, atau yang biasa disebut dengan kenapa. Awalnya Imam menanggapi terkait persoalan babi ngepet yang ramai dibahas oleh warga Sawangan Depok. Dia menyebut masyarakat Depok seharusnya tidak usah percaya persoalan babi ngepet tersebut. Wah, ini kenapa? Kenapa? Jadi menjelaskan bahwa Imam menanggapi terkait persoalan babi ngepet yang terjadi di kota Depok. Dan dia berkata, masyarakat Depok seharusnya tidak usah percaya persoalan babi ngepet tersebut. Jadi kenapa Imam menyampaikan hal tersebut? Agar supaya masyarakat Depok seharusnya tidak usah percaya soal persoalan babi ngepet tersebut. Yang keempat ada when, yang biasa juga disebut kapan. Mungkin saja karena di bulan Ramadan ini intensitas ritualitas keberagaman umat sangat tinggi, kata Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin saat dihubungi di hari Rabu 28 April 2021. When ini menerangkan atau menjelaskan tentang kapan kejadian ini terjadi atau berita ini disampaikan. Jadi yang saya kutip adalah berita ini atau kejadian ini terjadi di bulan Ramadan yang sekarang sedang berlangsung. Yang kelima ada where, yang biasa disebut di mana. Sebelumnya Kementerian Agama Kemenak juga turut buka suara terkait isu babi ngepet di kota Depok. Sudah jelas bahwa aspek where ini menunjukkan keterangan tempat, yaitu di kota Depok. Dan yang terakhir, yang keenam adalah how, yang biasa disebut bagaimana. Mungkin saja karena di bulan Ramadan ini intensitas ritualitas keberagaman umat sangat tinggi, kata Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin saat dihubungi Rabu 28 April 2021. Jadi how ini menerangkan atau menjelaskan tentang bagaimana berita atau kejadian ini berlangsung. Yang saya tangkap adalah bagaimana berita ini atau kejadian ini bisa terjadi karena di bulan Ramadan ini intensitas ritualitas keberagaman umat sangat tinggi. Yang saya simpulkan dari berita yang saya analisa menurut aspek 5W1H adalah pemerintah kota yang buka-bukaan soal mudahnya isu babi ngepet yang masuk ke kota Depok. Dalam berita ini, yang mewakili pemerintah kota Depok adalah Wakil Wali Kota Depok, yaitu Bapak Imam Budi Hartono. Mengapa pemerintah kota Depok sampai memberikan tanggapan terkait isu babi ngepet ini? Karena saat ini sedang ramai dibahas oleh warga Depok. Jadi dalam berita ini dijelaskan bahwa wawancara ini dilakukan di kota Depok, di mana isu ini muncul dan beredar di kota Depok. Jadi menurut Wakil Wali Kota Depok, bagaimana isu ini bisa beredar luas di kalangan warga Depok? Dikarenakan sedang bertepatan di bulan Ramadan, yang di mana intensitas ritualitas keberagaman umat sangat tinggi. Demikian kesimpulan dari berita yang saya analisa menurut aspek 5W dan 1H. Baiklah, sekian video presentasi yang saya berikan untuk Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk Bapak dosen yang telah membimbing saya dalam tugas ini, dan rekan-rekan yang sudah membantu sekaligus menyaksikan video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.